billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kelihatannya tidur ya. Oke, kita ulangi lagi. Semoga kita semangat walaupun jumlahnya belum banyak. Insyaallah tapi semangatnya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan hamidin lisyakirin dan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim min sultanik subhanakallah wa la nusitana an alayka anta kama athnita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Berada di tempat mulia, insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Itu ya, karena ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu menyempatkan dirinya untuk belajar dan belajar. Karena hidup ini adalah kita belajar. Dengan adanya kita belajar, ada ilmu yang kita dapatkan sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu akan mendekatkan diri kepadanya. Maka itu termasuk bagian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengenal sebaik mungkin. Semoga Allah terima kita dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang kami muliakan, jemaah yang kami muliakan, ikhwan wa akhwat, semoga kita sama-sama di hari Ahad ini, kalau biasanya Indonesia hari libur, tapi kita bukan libur, tapi belajar dan belajar gitu ya. Kita sebagai umat Islam nggak ada liburnya, baru libur kalau sudah di surganya Allah, gitu ya. Kalau sudah di surganya Allah baru libur, gitu ya. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian Siratun Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengaji tentang Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan hikmah-hikmah yang insya Allah hikmah ilahi sehingga kita bisa mengenal dengan baik peradaban Islam, yaitu di mana kita bahagia dalam pangkuan Islam insya Allah dengan mengenal Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 2 Muharram ya, 1444 Hijriah. Semangat baru, spirit baru, awal tahun ini bukan kita ini semakin doyot, tapi kita akan semakin mengembangkan sayap kita untuk menuntut ilmu dan beramal dan beraction apa yang bisa kita lakukan. Di kullu ya'malu ala syakilatihi, semua orang berbuat dengan profesinya masing-masing, gitu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saudaraku adik-adik yang kami muliakan, ini kita lanjutkan kemarin Rasulullah SAW pergi ke Syam gitu ya, sebagai pelatihan kemandirian beliau, di mana beliau awalnya yaitu masa perkembangan hidupnya dalam keadaan beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian pindah ke mamanya, uminya itu sampai 6 tahun meninggal, kemudian sampai 8 tahun bersama kakeknya, nah, itu ya. Kemudian berpindah lagi kepada pamannya. Di sini terbentuk kepribadian yang luar biasa perjuangannya Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat lagi setelah itu beliau dalam keadaan masa perkembangan di umur masih umur SD ya, umur SD kan 8 tahun kan, umur SD itu sampai 12 tahun ya. Nah di sini beliau di umur seperti itu ada pelajaran berharga, yaitu ada masa mengembala kambing, kemudian ada pergi olah diri atau berlatih namanya berbisnis. Ya, di masa muda beliau, di umur-umur ini contohnya
Ketika sudah sampai umur 12 tahun, beliau bersama pamannya ke negeri Syam untuk melakukan suatu perdagangan. Karena negeri Syam itu termasuk jalur sutra. Negeri Syam itu luas, itu ya, Syria, Jordan, Palestina, Lebanon, itu negeri Syam, negeri akhir zaman. Kalau dalam surat Quraisy, rihlatas syita'i was-shayfi falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi di sini li ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, rihlatas syita itu mengadakan perjalanan pada musim dingin. Syita itu musim dingin, itu ke negeri Yaman. Setelah itu was-shayf pada musim panas ke negeri Syam. Jadi memang kembali pernah hidup selama di sana hampir 6 tahun. Itu musim yang paling indah, itu termasuk bagian daripada musim panas, gitu ya. Ada apalagi itu sebelumnya ada musim bunga, gitu. Musim bunga itu semuanya indah-indah, mekar bunga-bunga itu ya. Orang Arab itu biasa musafir. Orang Arab membawa dagangan, nanti sudah sampai ke tujuan, contohnya ke negeri Syam, balik lagi membawa dagangan lagi pulang ke Mekah. Jadi nggak pernah kosong, semuanya berisi, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW beliau melihat tradisi dan gimana kebiasaan orang Arab di masa-masa umur itu, di mana anak-anak yang umur SD itu adalah masa pengembangan diri, yang dimana pengembangan diri kita ini di umur itu pembentukan pribadi, bukan generasi gadget ya. Kalau sekarang kita lihat generasi gadget, anak-anak kalau nggak dikasih gadget marah-marah ya. Maka itu tidak boleh kita biasakan, dan itu berdampak negatif. Karena orang yang sering, anak-anak, apalagi anak-anak yang memegang gadget, itu ada gamenya di dalam game online, itu biasanya kita ajak dia sholat atau apa sangat berat, kemudian kita ngajak ngaji berat, bahkan kalau kita ngambil HP-nya marah-marah, itu dan ini, karena dia nggak tersalurkan apa yang dia inginkan dalam gamenya itu dan itu sangat berbahaya bagi anak itu, perkembangan anak itu. Sedangkan Rasulullah SAW kita ambil pelajaran adalah generasi terbentuk kepribadiannya, mentalnya dari orang, dari kampung gitu ya, dari bahasanya yang bersih, murni, tidak tercampur dengan pengaruh kota, kemudian berpindah kepada ibunya, kasih sayangnya ya tidak terlalu lama, tapi sudah pindah lagi ke kakeknya gitu ya. Asuhannya itu luar biasa, kemudian pindah ke pamannya yang secara ekonomi juga terbatas, gitu ya. Dia harus serba berusaha, gitu. Jadi anak seperti ini memang sudah diajak untuk berpetualangan dalam kebaikan. Ya, madrasah Rasulullah tidak seperti madrasah sekarang ini. Walaupun kita tidak boleh kita lepas daripada ajaran Nabi, karena itu puncaknya ke situ. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah kan bangunannya bagus, bertingkat-tingkat, ber-AC, itu dan ini. Kalau madrasah Rasulullah di mana? Di bawah pohon kurma, di atas bebatuan, karang-karang, gitu ya, di padang pasir. Tapi lahirlah generasi siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu dan ini, generasi Sayyidina Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, itu dan ya, Utsman bin Affan. Belum ada apa-apa yang sekarang siapapun di antara kita, itu ya. Artinya kita jangan terkecoh dengan bangunan. Jangan terkecoh dengan apa fasilitas yang kita miliki, tapi berfokuslah terhadap apa yang isi didapatkan, gitu ya, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang begitu dahsyat. Karena khairul qurun qarni, sebaik-baik masa kata Rasulullah adalah masaku, mata di mana Rasulullah dan sahabat. Jadi kalau kita mau belajar generasi keemasan itu adalah kembali kepada generasi Rasulullah, yaitu dengan sahabat, gitu ya. Bukan dengan artis-artis yang kita jadikan panutan, bukan. Artis itu perlu belajar itu ya. Ada komunitasnya ya. Alhamdulillah. Hari ini juga ada komunitas move on ya. Alhamdulillah. Walaupun ganti-ganti kelihatannya nih pesertanya ya, ganti-ganti failnya, pelakunya. Enggak apa-apa ya. Kadang ada yang ganti ya, yang mana ustadz kita ini yang apa namanya? Kurang sehat ya, semoga diberikan kesehatan itu ya. Yang jual apa namanya itu, ada martabak ya, Rex gitu ya. Nah, itu ya, itu luar biasa juga itu perjuangannya. Memang harus berjuang. Apa namanya,
menempah diri kita di masa-masa itu memang harus berjuang. Jadi bukan masalah modal ya, tapi skill, keahlian, profit. Dalam istilah profit ya, profit itu adalah bagaimana tidak punya uang tapi bisa menghasilkan. Dia punya keahlian tapi dia bisa hidup. Gitu ya. Nah, inilah Rasulullah. Contoh semuanya. Beliau punya keahlian, beliau punya skill, sehingga beliau menjadi termasuk panutan kita sebagai umat manusia. Nah, sekarang kita kembali melihat Rasulullah SAW. Jadi di umur 12 tahun ini adalah menempah diri beliau untuk istilahnya uji coba makan ya, makan bisnis, yaitu dengan pergi ke negeri Syam. Tapi setelah sampai ke negeri Syam, beliau dilihat oleh pendeta Pohaira. Kita sudah jelaskan ini karena kalau hamba ini menyampaikan untuk benang merahnya ya, sebagai pengikat. Kalau kita belajar itu harus ada mata rantai tersambung, gitu ya, mata rantai tersambung. Nah, Rasulullah SAW dilihat beliau itu adalah sesuatu yang tidak seperti pemuda yang lainnya, gitu ya. Bahkan Nabi itu pernah kita sudah sampaikan, beliau kan anak muda, punya keinginan-keinginan, ya ingin juga ikut ke pesta pernikahan. Kalau zaman sekarang kan pesta pernikahannya kan musim-musian kan, itu organ tunggal gitu ya, atau tidak tunggal kan, itu ya, itu ya. Kalau kita kan bukan masanya di situ ya, kan udah tempatnya di situ. Malah pening kepalanya rasanya kalau kita masuk ke situ, gitu ya. Yang paling repot kalau ngundang keluarga, susah nolak, itu ya. Tapi jangan kelamaan gitu ya. Jadi Rasulullah SAW menghadiri, biasa orang Arab itu nyanyi juga, memukul-mukul gitu kan. Sampai Nabi masuk ketiduran, gitu ya. Sampai pagi, jadi nggak sempat dengar. Ketiduran beliau. Besoknya sama, ketiduran lagi. Artinya Allah sudah menjaga beliau dari perkara-perkara yang seperti ini, gitu ya. Nah, itu pelajaran berharga. Kalau kita nggak masuk, nggak terjaga kita ini, jangan coba-coba keenaan. Itu ya, kita sudah terlanjur ke situ nanti keenaan. Mendingan kita nggak usah punya kesempatan ke situ. Sudah ini lebih nyaman, lebih damai hati kita itu. Ya, lagi di sini tadi ustadznya baca surah-surah pendek, itu bagus itu diulang-ulang surah pendek, ya, ulang-ulang karena Al-Quran itu luar biasa. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi. Setelah itu dia melihat, pendeta Pohaira melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah umur sekitar mungkin tamat ya, kelas 6 SD ya, atau kelas umur 12 tahun. Beliau ini adalah seorang pemuda yang dimana beliau melihat di dalam kitab Injil bahwa beliau ada tanda kenabian, karena ada stempel kenabian, ada tulisannya di pundaknya itu ada diri nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita buat-buat masalah itu. Nah, akhirnya pendeta Pohaira ini, Pohaira itu artinya telaga. Ya. Di situ sampingnya karena hamba ini pernah rekreasi ke sana. Ya, tempatnya itu masih sampai sekarang masih ada. Bangunan-bangunan kuno, bahkan dari bebatuan, istana mereka itu luar biasa zaman dahulu itu. Jadi teknologi mereka zaman dulu itu jangan kita anggap bahwa itu jahil, enggak, hebat. Benar hebat. Bisa bangun istana Romawi itu tingkat tempat titiknya pertunjukan itu masih ada sampai sekarang. Ya, daerah Basra namanya, Busra namanya. Kalau Basra kira, ya, Busra. Itu daerah Syam. Jadi hamba ini melihat bangunan-bangunan sampai gereja-gerejanya masih ada di situ. Zaman Nabi masih ada ya sekarang ini, gitu ya. Betapa jauh lamanya kita ini. Ya Allah, ya salam, gitu ya. Memang beda kelihatannya, tempat alamnya, suasananya sangat beda. Seakan-akan kita kembali ke masa zaman bala gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan antum-antum semua ini diberikan kesempatan untuk bisa rihlah ya. Amin. Karena ini masa pencarian gitu ya. Penting itu untuk kita mencari ilmu ya dengan melihat tempatnya langsung gitu ya. Ya seperti ini ternyata yang kita pelajari sejarah Nabi itu. Itu dan ya, itu ada itu hikmah-hikmah Allah. Dan Nabi SAW dilihat di situ bahwa ini adalah pemuda yang punya ciri khas di mana awan gitu ya, apa namanya itu selalu diikuti ya malaikat sebenarnya yang menaungi itu beliau, dan beliau tidak ikut berkerumun di tempat makan-makan. Artinya beliau di tempat kandangnya apa namanya onta itu ya, sama diikatkan apa namanya itu kendaraannya, suruh panggil
Artinya dilihat bahwa Nabi ini adalah cikal bakal menjadi orang yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, dia penutup Nabi. Jadi sebenarnya Nabi dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu ada linknya ternyata. Itu satu ya. Jadi akidah atau tauhid itu satu, sama aja. Itu ya, Tuhannya Allah. Ya. Jadi kalau masalah keimanan nggak ada perbedaan. Namun syariat itu beda ya. Syariat itu adalah amalan. Contoh sholat. Sholat itu kan ada syariat sebelum kita itu tegak saja. Ada yang ruku, ada yang sujud. Nah, itu ya. Kalau kita terkumpul semuanya, itulah sholat 5 waktu. Itu ya, tercover dia. Itu namanya syariat. Tapi Tuhannya Allah sama, nggak ada perbedaan. Itu ya. Maka Nabi SAW pernah berkata bahwa Islam ini seperti satu bangunan dari sejak Nabi Adam. Bangunan ini ditambahi dengan batu batanya, yaitu seperti gambaran para nabi dan rasul. Tinggal satu bata yang belum dipasang. Itulah artinya penyempurnaan syariat itu. Kalau kita belajar Al-Quran itu sebenarnya kita membaca kitab Taurat, kitab Injil, Zabur itu sudah ada. Karena kitab Zabur itu berisi puji-pujian. Dalam Al-Quran kan ada puji-pujian. Dan ya. Kemudian Taurat itu sudah ada hukum. Di situ juga ada hukum. Contohnya potong tangan, gitu ya. Itu ada para pencuri, gitu ya. Kemudian itu sejak zaman dulu ada. Kemudian kitab Injil itu penyempurnaannya. Al-Quran lebih sempurna lagi. Jadi ada linknya semua itu. Jadi kita membaca Al-Quran itu, kita sudah baca kitab lain gitu ya. Sayyidina Umar pernah membaca kitab perjanjian lama itu, kitab sebelum Al-Quran. Rasulullah melarang, harus baca itu. Kita punya Al-Quran lebih lengkap. Kita jangan nyelain lah. Baca ini katanya supaya kita jadi hebat. Kalau nggak hebat, gitu ya. Ngerti? Mending Al-Quran yang dibaca, yang terjaga, insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Dan penyakit yang memberatkan itu berbahaya itu adalah pikiran. Itu dan ya, yaitu apa yang kita baca sehingga kita ambil mentah-mentah tanpa memfilter dengan baik, maka akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Maka hati-hati bergaul dengan orang yang jauh dari Allah. Itu dan ya, yang sekuler, yang liberal. Otak kita akan jadi liberal. Ya, otak kita akan jadi sekuler. Dan ya. Nah, tanda orang sekuler itu tidak penting lagi sholat. Terserahlah, karena ibadah itu kan pribadi. Dan ya. Oh, ini akalnya tuh jalan nih, otaknya tuh jalan, tapi rasanya hati nggak nyambung gitu ya, nggak cocok gitu ya. Nah, maka ini lingkungan ini perlu dijaga. Kenapa sahabat Nabi itu hebat? Karena ada Rasulullah. Waktu ketika sahabat Nabi berkata bahwa ya Rasulullah, kalau aku bersama engkau, aku ingat akhirat, aku dekat dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah kembali ke rumah bersama anak istri, lupa lagi. Itu ya. Jadi artinya ini tidak salah. Kalau alhamdulillah kalau dibawa anak istri ke masjid ini, tempat ini, alhamdulillah ngaji gitu ya. Tapi kalau nggak ngaji, waduh, gimana itu? Ya, pikiran dunia lah yang harus cari-cari terus Pak. Dunia itu bukan tujuan ya. Dunia ini numpang lewat, gitu ya. Bukan tujuan. Tapi kita perlu ada perantara. Rasulullah kan pakai perantara, apa itu? Onta, kan ada ontanya, kendaraan terbaik gitu ya di zamannya. Kita kembali melihat lagi di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika di masa pemudanya ini beliau namanya mencari nafkah sampai ketika kembali dari perjalanannya ya dari Syam, beliau ini termasuk memelihara kambing di lembah-lembah Gunung Mekah, kemudian bagi penduduk Mekah, dan Allah menjaga beliau dari sesuatu yang membuat beliau jauh dari Allah. Kita sudah pernah menyampaikan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya Rasulullah SAW tijaratuhu bimali Khadijati wa zawajihi minha. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diriwayatkan Ibnu Asir dan Ibnu Syam bahwa ada seorang wanita kaya raya, wanita yang sukses ya, wanita yang termasuk wanita yang baik, pengusaha. Beliau mempunyai kemuliaan
strata sosial tinggi, kemudian secara harta juga beliau punya, maka beliau menyewa, contohnya mengupah orang dengan hartanya itu untuk bisa dipakai untuk bergerak berdagang. Jadi namanya usaha itu kami ingin membentuk antum ya, kan ini generasi anak muda ini. Jadi supaya antum ini merasakan. Jadi hidup ini pertama kita belajar. Masa pembelajaran itu ngikut. Itu yang ngikut dulu. Gimana mengambil pengalaman. Dia mengambil pengalaman. Ibaratnya Rasulullah SAW, beliau itu ngikut kepada pamannya, belajar. Itu ya, belajar bagaimana cara hidup, bagaimana cara mandiri. Maka beliau dengan namanya tadi memelihara kambing, gitu ya. Itu kan termasuk mencari nafkah ini. Kemudian setelah itu barang-barang penduduk Mekah beliau gerakkan, jadi punya orang, walaupun kita nggak punya modal dulu, gitu ya. Jadi memang kalau kita mau berbisnis, contoh, saya ada prinsip begini, nah, bagaimana saya mau berbisnis saya nggak punya modal? Sudah nih, modal itu bukan duit yang paling utama. Modal itu adalah keahlian dan pengalaman. Seberapapun duit yang kita punya, tapi kalau kita nggak pandai, sudah nyewa ruko umpamanya ya, sudah nyewa ini, sudah beli alat ini, sudah browsing menurut di internet ya, menurut pengalaman orang, YouTube sudah lengkap, tapi kalau nggak ada pengalaman, itu kacau di lapangan, gitu ya. Nah, disinilah Rasulullah SAW terlatih di masa-masa umur 12 tahunan dan sebelumnya, kemudian terbentuk dia melihara kambing, kemudian beliau berusaha dengan mengolah yang punya orang, gitu ya. Setelah ada profit, ada keuntungan beliau dapatkan, dan modal yang paling besar dalam hidup ini adalah trust. Tapi trust, percaya. Nabi memiliki. Jadi walaupun kita pade, gelar sudah luar biasa, tapi kita kerjanya nipu, siapa yang mau percaya? Itu dan ya. Walaupun kita orang hebat ya, tapi nggak ada orang percaya sama kita. Nabi belum miliki itu. Jadi kalau kita mau menjadi orang hebat, orang sukses, miliki dulu itu sifat yang namanya al-amin. Ya, al-amin itu terpercaya. Jadi kepada siapa kita bersama orang merasa nyaman. Karena kata amin aman. Karena ini aman itu kan tenang. Kita nggak ada keraguan kalau aku lepas ini, insya Allah aku tidak merasa ragu, aku tidak khawatir karena dia sudah bisa jalan. Nah, dalam berbisnis juga seperti itu. Nah, Nabi SAW beliau belajar beberapa tahun, nanti kemandiriannya itu ketika di umur 25 tahun itu sudah punya owner, dia sudah punya owner bisnis, kepemilikan pribadi. Jadi kurang lebih masa untuk kita mulai dari berbisnis ya, kita latih pokoknya naik turun lah gitu ya, seperti Mas apa namanya ini yang Ustadz ini, Ustadz Sufyan, nah, yang jual bandrek ya, itu merasakan itu bagaimana perjuangannya jual bandrek contohnya di malam hari gini begini, untungnya segitu-gitu doang itu dan ya, pokoknya nikmati prosesnya itu ya. Jadi kalau kita awal itu jangan mikirkan untung ya, jangan, kalau bisa jangan mau pekerjakan orang kalau kita nggak sanggup, karena itu nanti budgetnya keluar ke situ. Kita yang harus ngerasain dulu susahnya. Rasulullah itu mengolah dirinya dulu. Kan Nabi kan tidak punya pegawai dulu kan, enggak? Tidak mau pegawaikan orang, mau pekerjakan temannya enggak. Tapi beliau merasakan diri, merasakan dulu kematangan. Maka itu nanti boleh beli bukunya. Bagus sekali itu bukunya Dr. Syafi'i Antonius ya. Itu bukunya tentang manajemen Rasulullah, leadershipnya ada beberapa jilid. Tapi lumayan lah harganya. Kurang lebih 3 juta atau 4 juta. Lumayan harganya. Itu ya. Tapi kalau dikumpul-kumpulin duit sanggup. Apalagi ini ada bos kita ini kan kecil gitu ya. Itu ya. Beli itu bagus, setiap detik apa namanya itu detail kehidupan Rasul itu ada hikmah di situ di balik. Ada kepemimpinan Rasulullah. Apalagi kita suka banget, apalagi kita ini anak-anak muda ya. Suka tantangan gitu, challenge gitu ya. Suka tantangan gini-gini. Oh, gini ternyata.
Dan itu adalah figur kita adalah Rasulullah, nggak kemana-mana, gitu ya, bukan menurut selain Rasulullah. Nah itu kita nih, Pak, itu namanya sunnah jadinya kan. Allahu Akbar. Jadi kita masa perjuangan, hamba ini juga merasakan di toko. Ini kurang lebih memang orang kalau mencari nafkah itu prosesnya kita bukan mencari keuntungan besar, tapi membangun aset, kemudian kepercayaan orang. Orang kan sini kan harus kita dipercaya dulu. Orang sampai ada langganan kan, sampai orang mengatakan saya maunya di situ. Walaupun kita masuk di dalam, digangkan gitu. Karena orang sudah yakin, gitu ya. Nah kita artinya sudah punya brand, gitu, branding. Kalau sudah punya brand, kita punya kekuatan, di situ orang akan nyari kita. Itu masa kurang lebih 5 tahun. Itu masa yang perjuangan. Kalau mau jadi hebat ya. Jadi Nabi itu prosesnya dari 12 tahun, 15 tahun sampai umur 25 tahun. Itu masa belajar, kemudian masa latihan, gitu ya, makan, gitu ya. Sudah itu mulai mengolah ini, punya penduduk Mekah diolahnya, kemudian ada profit, ada keuntungan, gitu ya. Jadi modal itu bukan duit ya, yang paling utama bukan. Modal itu adalah kepercayaan. Ketika orang sudah percaya sama kita seperti Rasulullah, pasti orang akan berbondong-bondong kita bagaikan magnet. Itu dan ini bagaikan madu yang dimana para semut itu akan berdatangan. Itu dan ini. Allah Akbar. Kalau orang sudah percaya kan di situlah keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak ada latihan di situ, orang nggak percaya, bagaimana kita mau berkembang? Itu dan ya. Dan inti di sini harus mental. Ini Rasulullah sudah terlatih mentalnya. Pokoknya jangan pas sudah jualan sehari 2 hari nggak laku, mundur. Aku nggak cocok jadi pedagang, pengusaha. Aku nggak cocok, memang aku tipe-tipenya seperti ini. Itu salah itu. Jangan berkata seperti itu ya. Itu aku ini tipe-tipenya memang jadi Umar Bakri gitu ya. Umar Bakri mah bercanda ya. Umar Bakri kan menjadi guru ya, dorong sepeda ontelnya gitu ya. Kayak gambaran Jamal Balak gitu ya. Bukan seperti itu. Silakanlah jadi guru ngaji, itu yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an kan. Tapi kita guru ngaji, tapi kita punya aset yang bekerja, yang ini, yang kita awali dulu perjuangannya luar biasa sehingga kita menjadi maju. Itu dan ini. Kita penuh tantangan dan menikmati proses itu kebahagiaan, gitu ya. Kita ditipu orang. Nah, apalagi kalau kita buka awal toko itu kami rasa itu banyak itu orang yang datang ke kita minta-minta itu ngerjain kita itu banyak itu. Nah, itu kadang-kadang itu suka itu pura-pura mau masuk ke tempat kita, pura-pura mau masuk ke WC, hati-hati itu. Kadang-kadang kita bagaimana supaya ini palingkan pikiran kita macam-macam orang itu. Luar biasa. Maka jangan lupa dengan Pak RT. Hubungi Pak RT kalau di mana kita berada, karena Pak RT itu adalah kepala suku kita. Itu ya penting, itu izin itu penting, kita permisi. Itu dan nih siapa penanggung jawab di tempat itu. Nah kita kembali melihat diri Rasulullah SAW. Karena hamba ini selalu membandingkan atau perjuangan kita di zaman sekarang dengan melihat sisi Rasulullah. Ya kan Rasulullah itu selalu menarik untuk kita bahas masalah diri Rasulullah. Jangan hanya menikahnya aja ya. Nah itu ya. Tapi kita melihat diri Rasulullah SAW yang begitu dahsyat, yang memberikan inspirasi kepada kita. Ini lagi. Setelah itu jadi beliau mengolah dagangnya, Sayyidatul Khadijah, gitu ya. Dasar itu jadi mali hawa tadaru bihim ya syai taj'alu lahum minhu falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidqul hadis wa azamul amanah wa karamal akhlaq. Jadi Sayyidatul Khadijah ini beliau itu orang pinter gitu ya. Beliau namanya kalau pengusaha kan beliau melihat situasi di mana masa-masa yang mana yang ngepas gitu ya. Karena paling penting itu kita mengambil orang yang bersama dengan kita yang jadi mitra ya. Karena mitra ya, bahasa itu palingan itu bahasanya mitra. Awan dagang gitu ya. Awan bisnis itu namanya mitra. Gitu. Dia harus kita orang yang seperti ini adalah akhlaknya. Gitu ya.
dia orang terpercaya. Nah, Nabi ini mempunyai itu. Beliau bukan punya modal banyak secara materi, tapi beliau mempunyai itu namanya al-amin. Beliau amanah, akhlaknya sangat mulia. Maka ursilat ilaihi liyakhruju fi malin ila Syam tajiran wa tu'tihi afdalu ma kana tu'ti. Jadi Nabi bersama Maisarah itu adalah nama laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi di Arab itu kadang-kadang terbalik-balik. Kalau kita dengar di sini Maisarah itu perempuan ya, di sana laki-laki. Ada juga di sana kalau di Arab namanya Ilham, kalau di sini laki-laki nggak Ilham. Di sana perempuan. Jadi jangan hati-hati ya. Pergi ke Arab, kok ada Ilham? Kawan saya ini kayaknya. Ini ternyata perempuan. Jadi Maisarah juga sama itu. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan gitu ya. Jadi kawani Nabi gitu ya, berdagang gitu. Nah, karena melihat paras Nabi begitu akhlaknya baik, amanah, karena sudah terpercaya beliau itu gak main-main ya, maka diutuslah beliau untuk ke sana ke negeri Syam dan beliau diberikan sesuatu yang paling baik. Karena kalau orang sudah percaya apapun dikasih, itu ya. Kalau orang nggak percaya pasti kita pakai pengawas CCTV, itu ya. Tapi kalau enggak, sudahlah antara kita dengan Allah. Setelah itu diberikan yang terbaik daripada yang lainnya bersama pembantunya Sayyidatul Khadijah namanya Maisarah. Wa kana qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal gharad barahala ila Syam amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Jadi Nabi dengan harta-harta atau barang-barang yang mau dipersiapkan dan dibawa ke sana itu, kemudian fa'ala fahu taufiq li hadhihi rihlah aktsar min ghairiha. Jadi Allah memberikan kemudahan demi kemudahan lebih berlipat-lipat daripada sebelumnya. Kemudian beliau kembali ke Sayyidatul Khadijah di arba'in mudha'af dengan keuntungan yang berlipat-lipat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau orang sudah percaya, kita sudah punya branding, itu ini asli branding, orang kita yakin. Jadi kenapa itu contohnya ini mobil contohnya Toyota, itu Toyota itu kan punya branding, apapun yang dijual bahasanya itu kan laku gitu. Kenapa? Karena dia punya branding. Setelah ini ada mau branding yang lain tapi belum mengena ke masyarakat, itu agak berat gitu. Itu dan ini. Nah, kita belajar daripada diri Rasulullah. Beliau sudah punya branding yang kuat bahwa sosok Nabi ini adalah orang yang sangat dipercaya. Tidak mungkin dia main-main. Akhirnya kemanapun beliau pergi, orang menengoknya, karena orang yang sudah terpercaya itu kan bisa kita lihat dari segi wajahnya, dari segi cara berbicaranya, bukan gaya-gaya. Kan ada orang yang berbicara itu ya Allah di gaya-gayain, di manis-manisin gitu ya. Itu dan ya supaya laku gitu ya. Jangan tidak sesuai dengan fakta kita ngomong, kayak tukang iklan aja itu. Sudah minum obatnya langsung sembuh. Sudah sudah pakai iklan sampo itu sudah sebelumnya kayak kusut rambutnya. Setelah itu kan tidak boleh semua itu ya. Setelah itu bersih semua, bagus semua. Ditanya, pakai gak itu? Tidak. Oh, itu kan penipuan itu. Itu nih, kamu masuknya. Itu tadi ya, astagfirullah. Jadi ini kita kembali melihat di sini. Dan Rasulullah SAW luar biasa. Pada laha ma'alaihi fi amanati ta'amati wa nablul azim. Jadi ketika Sayyidatul Khadijah melihat kejadian yang luar biasa dengan keuntungan yang banyak yang didapatkan Rasulullah SAW di negeri Syam, sehingga Sayyidatul Khadijah dengan sangat full sempurna mempercayai beliau. Percayaan ini ya, inilah sebenarnya modal ya, yang tak bisa dinilai dengan duit. Jadi berbisnis itu bukan masalah duit ya, bukan, percaya dengan kita tanggung jawab. Kemudian wajada Maisarah min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maisarah ini pembantu Sayyidatul Khadijah bersama Rasulullah SAW melihat kekhususan kelebihan Rasulullah SAW, yaitu dengan
akhlaknya yang sangat agung, gitu ya. Ma mala'a qalbahu dahsyatan lahu wa ijaban bihi. Jadi tidak pernah melihat seseorang yang termulia selain daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi bersama beliau itu sangat menyenangkan, bukan bermaksiat ya, tapi sangat luar biasa, sehingga beliau bercerita kepada tuannya, yaitu Sayyidatul Khadijah, bahwa Muhammad seperti ini, orang yang luar biasa, kita bersama beliau begini akhlaknya, karena Nabi diutuskan dengan akhlak tak? Nah itu, ini mampu istri kita memang atau disalihin akhlak, atau diutuskan untuk beliau untuk memperbaiki akhlak. Yang sebenarnya masalah dunia ini bukan masalah faktor kepintaran orang, kecerdasan orang, kalau kemunduran manusia itu akhlak, itu dan itu. Kalau sudah akhlaknya beres, semuanya jadi. Kemudian Asfahat Khadijah itu bi'atimi amanati. Kemudian Sayyidatul Khadijah bertambah kepercayaannya. Jadi wala Allah hadasyat laha minal barakati bisabr. Dengan kepercayaan itu semoga nanti dengan mempercayai itu mengolah dagangnya ini sebagai mitra usahanya itu ya, itu berdagang. Semoga keberkahan akan tercurahkan. Karena kita amanah, kita baik, maka keberkahan bisa datang. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu kebaikannya banyak, manfaatnya menjadi banyak, gitu ya. Kita kan mencari berkah ya. Apalagi namanya Muhammad Barakat. Itu ya. Ada kan namanya Muhammad Barakat. Itu. Kemudian karena nafsuha alaihi zawjatu biwasiti sadiqatiha. Karena keagungan akhlak Rasulullah, maka Sayyidatul Khadijah jadi takjub. Jadi takjub gitu ya. Ini susah dapat pemuda macam begini. Gitu ya. Ini pemuda istimewa ini, excellent ini ya. Ya, itu tadi ya. Si Radit ini sudah kesemsem, sudah memberikan sesuatu gambaran bahwa kita ini kalau sudah ada sesuatu istimewa, kita nggak usah mencari-cari lah di biro jodoh. Saya bercanda supaya kita kan ada orang kan ini kok nggak laku-laku nih, carilah di biro jodoh. Astagfirullah, kan nggak amat begitu aja itu. Memang bisa juga kita dijodohkannya, boleh gitu ya, boleh, ada macamnya itu ya. Kalau sama itu biasanya saudara kita itu, saya kadang-kadang bercanda ketemu sama orang salaf ya, gitu ya, orang salaf itu perempuan-perempuan ini saya suka menjodoh-jodohkan gitu. Ada yang bisa dijodoh-jodohkan gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Karena nggak ketemu, kan nggak ada pacaran gitu. Jadi diperkenalkan. Gitu. Allah, itu bagus juga. Ya. Tapi ini beliau melihat keagungan diri Rasulullah, sehingga Sayyidatul Khadijah takjub melihat Rasulullah. Beliau ini tidak melihat memandang apa lagi, tidak memandang segi apa dia miliki Nabi, tapi keistimewaan Nabi ada. Nah itu ya, ini yang apapun kalau sudah orang yakin, apapun dia akan maju, gitu ya. Nah inilah sehingga Sayyidatul Khadijah mengajukan dirinya melalui perantara temannya, yaitu Nafisah binti Maniyah. Nah, itu temannya. Fawafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyetujui. Wa kallama fi dzalika a'mamu. Jadi ini setelah sampai berita itu bahwa Sayyidatul Khadijah itu istilahnya ada suatu maksud ya, kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak menjatuhkan dirinya. Kan nggak langsung aku mau sama kan sampean, kan nggak bagus itu, nggak romantis. Kalau kita ada sesuatu kan melalui orang dulu, itu dan ya, ada perantara gitu. Ini ada hajat gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang keren lah, yang romantis lah. Ada sesuatu ini nih, gimana ya Rasulullah? Rasulullah juga tidak serta merta kalau begitu aku datang aja kepada beliau. Itu namanya nekat ya. Enggak, tapi beliau mengungkapkan kepada pamannya sebagai perwakilan orang tuanya. Ini kan namanya orang hebat ya, orang terhormat. Nah, akhirnya pamannya datang kepada Sayyidatul Khadijah dan keluarga Khadijah, ada itu ya. Kemudian itu mengkhitbahnya, melamar ya. Dari pamannya itu Amru bin Asad. Jadi ada pamannya Sayyidatul Khadijah gitu ya, ada pamannya, maka ada di antara ibaratnya orang tua dengan orang tua, ini paman dengan paman ini ketemu.
Tidak, kita ini langsung to the point. Kalau memang nggak ada ya memang kalau seorang pemuda daripada bersama terus wanita yang tidak berani-berani kan, gitu ya, nunggu-nunggu akhirnya tidak dilamar-lamar kan bahaya juga itu. Kalau sudah masanya, Bismillah ya, jangan takut menikah ya. Ini kalau apalagi umur 25 tahun, Bismillah, Allahu Akbar. Itu kayak mau lihat aja. Gitu ya, Bismillah, Allahu Akbar gitu. Jangan takut. Iya kunu fuqara juga nih Bapak. Dalam surat Nur ya 32 salah itu, jika kalian tidak punya apa-apa, Allah akan cukupkan. Itu ya, yakin lah. Gitu ya. Itu dah. Ini kan kita harus tanya dulu bos kita ini. Nama berkata ini, leader kita ini ya. Nah itu contoh-contoh. Jadi Bismillah, jangan takut. Gitu ya. Kita ini terlalu banyak pikiran-pikiran yang menghantui kita yang tidak baik. Betul dan ya? Harus kita Bismillah. Apalagi antum ini generasi move on, generasi yang diuji oleh Allah. Jadi diuji nih. Ada kebaikan, ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah titipkan, itu nikmat hidayah. Dan ada masa-masa kita diuji dengan berbagai keadaan. Harus sabar, gitu ya. Harus sabar itu. Ya, beginilah keadaan. Ada masa-masa kita memang proses itu. Itu dan ya. Nanti akan sampai ke tujuan itu. Gitu ya. Ini Bismillah, sabar. Intinya sabar. Apalagi namanya Pak seperti ini. Gitu ya. Sabar kok nggak sabaran gitu ya. Atau namanya ridho. Kan namanya ridho ya. Harus ridho lah dalam segala keadaan. Allahu Akbar. Setelah itu maka pernikahan terjadi. Nah, dinikahkan, ada pernikahan dengan Rasulullah SAW, yang dimana masa usia beliau itu adalah umurnya 25 tahun dan Sayyidatul Khadijah umur 20 tahun. Itu skenario Allah sebenarnya. Jadi di umur beliau tentu juga Allah punya hikmah-hikmah ilahi bahwa kenapa Rasul diberikan seperti itu. Padahal Nabi juga mau menikahi dari bibinya, keluarganya juga, itu Ummu Hani. Tapi Ummu Hani menolak Rasulullah. Bukan artinya tidak mau ya, karena beliau melihat bahwa ada kedekatan Rasulullah secara kerabatan, dia kelihatannya kurang pas, maka beliau ini, maka Allah nanti mengutus berikutnya, nanti siapa ternyata ada wanita yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada Ummu Hani. Gitu ya. Itu Sayyidatul Khadijah, seorang pengusaha yang hebat, kemudian dengan kecerdasan, pikiran, emosional, bijaknya luar biasa. Ya kan, yang hanya diberi keturunan kan Sayyidatul Khadijah. Gitu ya. Padahal itu keajaiban dari Allah dan kedewasaannya luar biasa. Coba kalau istri Nabi Ummul Mukminin tidak dewasa Sayyidatul Khadijah, pas pergi ke Wahira dari wahyu, kan demam. Itu ada nih. Panas. Itu keringat minta diselimutin kan gitu. Maka kan ada surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil kan, itu artinya yang berselimut itu. Itu dan ya. Nah, coba kalau nggak dewasa pikirannya, pergi keluar, rasain lo bang. Sudah kak keluyuran, keluar malam, masuk angin lah tuh. Minum tolak angin. Astagfirullahaladzim. Enggak seperti itu ya. Ayo, ini belajarlah kita ini. Kalau istri yang tidak dewasa, itu istilahnya pasangan kita yang tidak dewasa, dia akan justru menjatuhkan suaminya. Itu dan ini. Maka beliau dipersiapkan, karena beliau di masa dakwah yang sangat luar biasa ujiannya, cobaannya, tapi selalu mendukung dakwah Rasulullah. Gitu ya. Wahai Rasulullah, itu istilahnya suaminya itu tersayang luar biasa, bahwa engkau tidak mendapatkan sesuatu kecuali terbaik. Gitu ya. Tidak ada yang engkau dapat kecuali terbaik, karena engkau menyambung silaturahmi, engkau baik sama tetanggamu, sama orang amanah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan itu. Maka dipanggillah Waraqah bin Naufal atau gimana, melihat bahwa aku melihat Nabi ini seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa. Namus, ini seperti wahyu. Gitu ya. Artinya sesuatu yang terbaik. Tapi kalau wanita yang tidak siap, pasti ngomong rasain lo bang, masuk angin lah tuh. Gitu. Ini sering keluar ke malam sih. Masuk ke gua-gua.
Itu ini astagfirullah. Ini nih Kang Amal ini belajar. Sini juga di hikmah sirat nabawiyah ya. Kan perlu kita belajarnya. Maka kesuksesan suami, kehebatan suami itu dari istrinya. Jadi garis bawah. Jadi kalau istri selalu mendukung dakwah suami, kebaikan, maka itu suaminya kemajuannya melesat. Tapi kalau sering dijatuhkan, enggak bagus Pak, enggak pindah bersyukur, apanya terok tuh badannya, cepat matinya itu. Itu ya. Ini ada penelitian gitu, kalau mau mempercepat kematian suami, itu ditekan terus suaminya. Ini abang ini, apalagi sekarang susah bang, ini nyari duit susah, sedikit ini yang tidak cukup bang. Itu kata tidak cukup itu membuat itu laki-laki itu perasaan pikirannya entah gimana itu. Karena laki-laki nggak bisa ngomong, tidak banyak ngomongnya, dia dipendam kepikiran, betul tak? Nah, itu mental laki-laki juga seperti itu. Sedangkan wanita itu awet hebat. Kenapa? Maka penelitian itu lebih banyak awet hidupnya wanita daripada laki-laki. Karena laki-laki tidak diomongkan, tidak dikeluarkan, tidak diomongkan. Kalau wanita itu kalau sudah ada lagi marah, keluarlah itu selesai masalah. Gitu ya. Selesai gitu. Tapi kalau laki-laki maka perempuan itu bisa mengerjakan menyapu sambil masak, sambil gendong anak, itu bisa karena Allah berikan kelebihan di situ. Sedangkan laki-laki nggak bisa fokus dia. Kalau sudah baca majalah, sudah baca koran, sudah baca Androidnya gitu ya, pendengarannya berkurang itu. Dipanggil abang, nggak dengar itu. Baru kesal, abang ibu, kalau sudah melotot matanya. Sudah melotot matanya ternyata sudah tengok, ternyata istriku sudah teriak-teriak ternyata. Gitu ya. Karena memang seperti itu. Maka harus seorang wanita bijak melihat pasangan. Maka sama-sama belajar. Itu dan insya Allah kalau sama-sama belajar, itu akan lahirlah sesuatu kebahagiaan proses romantis itu. Dan itu dia dididik Rasulullah. Gitu ya. Enak gak belajar Siratun Nabawiyah? Indah kan? Nah, itu kita belajar ini alhamdulillah suka awal ini belajar begini, tapi selalu menghubungkan dengan keadaan kita sekarang ini dan mensinkronkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain supaya kita mengambil ibrah-ibrah bahwa Rasulullah SAW semua apa yang dijelas itu ada teladannya, gitu ya. Ada hikmah ilahinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah menjadi figur bagi kita manusia pada walaupun dia bukan muslim itu akan menjadi contoh. Bahkan ada kan yang pengarang buku itu 100 tokoh itu bukan muslim tapi nomor 1 adalah Muhammad. Itu dan ya bahwa beliau dikagumi secara kesuksesan memimpin, secara kekeluargaan, di mana penganutnya lebih banyak itu dan daripada sebelumnya, maka dialah tokoh yang terbaik yang pernah ada. Itulah Rasulullah SAW. Apalagi kita ini muslim tak mengagumi Rasulullah dalam belajar sirahnya ya. Semoga kita dikurniakan oleh Allah untuk belajar tentang Siratun Nabawiyah. Saya tidak mau terburu masalah ini membahasnya kan biar enak. Kalau makan kan harus lezat itu, santap itu enak gitu, nyampainya nyaman gitu ya. Kayak tadi barusan tadi. Gitu ya. Semoga antum-antum semua yang belum dapat pasangan dimudahkan oleh Allah. Gitu ya. Umur 25 tahun bismillah Allahu Akbar. Gitu ya. Maju gitu ya. Jangan takut. Ini ketika sudah menikah minta sama Allah diberikan keberkahan karunia dan dimudahkan dan berusaha. Insya Allah kalau sabar Allah akan berikan kehebatan itu. Itu ya. Itu kan pokoknya jangan takut. Memang kalau pas di video ini indah sekali Pak Ustadz, tapi di lapangan kok beda Pak Ustadz. Itu dan ya. Ya memang harus itulah nikmatnya di lapangan itu, prosesnya itu. Kalau contohnya jual bandrek itu enak itu, masuk angin minum bandrek. Itu dan nih, saya pulang kan semua. Itu ya. Terus munilah syekh kita itu dan ya.